Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan saya Kak Andi, tutor sejarah edson.id. Kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangan dan penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yuk, saksikan bareng-bareng. Sobat Edson, dalam kesempatan pembahasan video kali ini, kita akan membahas materi tentang perkembangan dan penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, yang akan kita bahas secara spesifik adalah bagaimana sih sebenarnya agama Hindu dan Buddha kemudian masuk dan berkembang di Indonesia. Untuk menjelaskan bagaimana proses masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, maka kita harus melihat teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli untuk menjelaskan proses masuknya dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Setidaknya ada 5 teori yang dikemukakan oleh para ahli untuk menjelaskan proses tersebut. Ya, yang pertama adalah teori Brahmana, yang kedua adalah teori Ksatria, yang ketiga adalah teori Waisya, yang keempat teori Sudra, dan yang kelima adalah teori arus balik. Nah, kita tahu 4 teori yang disebutkan pertama adalah teori yang didasarkan pada sistem kasta yang berlaku pada masyarakat Hindu di India. Oke, kita lihat. Yang pertama, pembahasan kali ini, kita akan membahas teori Brahmana. Brahmana sendiri adalah golongan pendeta pada sistem stratifikasi sosial masyarakat Hindu di India. Nah, teori Brahmana ini dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Van Leer. Nah, Van Leer kemudian menyebutkan bahwa yang berperan dalam proses penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia adalah golongan Brahmana atau golongan pendeta. Apa dasar yang digunakan oleh Van Leer untuk menyebutkan bahwa golongan Brahmana lah yang kemudian berperan dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia? Maka dasar yang digunakan oleh Van Leer adalah adanya penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah, kenapa kemudian penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa menjadi dasar teori yang dikemukakan oleh Van Leer? Karena kenyataannya bahwa bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa adalah bahasa dan huruf yang digunakan oleh golongan Brahmana di India. Seperti itu. Nah, buktinya adalah adanya penemuan berupa prasasti Yupa yang kemudian ditemukan di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Prasasti Yupa adalah prasasti yang diyakini berasal dari abad ke-4 Masehi yang ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta dan juga menggunakan huruf Pallawa. Pertanyaannya adalah siapa yang kemudian menulis prasasti Yupa jika bukan golongan Brahmana? Kira-kira begitu dasar yang digunakan untuk menjelaskan peranan dari kaum Brahmana di Indonesia dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Tetapi teori Brahmana ini kemudian mendapatkan bantahan dari sebagian kalangan. Nah, apa yang menjadi kelemahan dari teori Brahmana yang dikemukakan oleh Van Leer? Nah, teori Brahmana memiliki kelemahan, yaitu pada adanya pantangan bagi kaum Brahmana untuk menyeberangi laut. Jadi kaum Brahmana di India memiliki pantangan untuk menyeberangi lautan. Kalau kemudian kita buka peta hari ini, kemudian kita melihat jarak antara India dengan Indonesia, atau kita melihat secara geografis antara wilayah India dengan Indonesia, maka kita akan menemukan kenyataan bahwa tidak ada jalur darat yang menghubungkan antara India dengan Indonesia. Satu-satunya jalur yang menghubungkan India dengan Indonesia adalah jalur laut. Pertanyaannya, jika tidak ada jalur darat yang menghubungkan antara Indonesia dengan India, maka apa yang digunakan oleh kaum Brahmana untuk sampai ke Indonesia? Kira-kira seperti itu yang menjadi kelemahan dari teori Brahmana yang dikemukakan oleh Van Leer. Oke, teori yang kedua adalah teori Ksatria. Teori Ksatria dikemukakan oleh beberapa tokoh
Di antaranya Ceceburg dan juga Munz. Nah, jadi Ceceburg dan Munz kemudian meyakini bahwa golongan yang berperan dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia adalah golongan kesatria. Jadi mereka meyakini, gitu ya, bahwa penyebarnya adalah golongan kesatria. Atau di dalam masyarakat India, golongan kesatria ini merupakan golongan yang diduduki oleh orang-orang bangsawan maupun raja. Nah, gitu ya. Jadi, para bangsawan dan rajalah yang diyakini oleh Ceceburg dan Munz sebagai pihak yang berperan dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia. Dasarnya apa? Nah, sebagaimana teori Brahmana, tentu Ceceburg dan Munz juga memiliki dasar dalam mengemukakan teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Dasarnya adalah penggunaan konsep kerajaan. Sebelum masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, masyarakat Indonesia tidak menggunakan konsep kerajaan, melainkan sebuah konsep yang dikenal sebagai primus inter pares. Nah, gitu ya. Jadi konsepnya bukan konsep kerajaan, melainkan konsep yang dikenal sebagai primus inter pares atau sistem kepala suku. Sebagai contoh, seorang Kudungga yang kemudian diyakini merupakan bagian dari kerajaan Kutai di masa lalu tidak diyakini sebagai pendiri kerajaan Kutai, melainkan dianggap sebagai kepala suku di dalam Kutai. Kenapa? Karena diyakini pada masa Kudungga berkuasa, mereka masih menggunakan konsep primus inter pares. Sedangkan anak Kudungga yang bernama Aswawarmanlah yang kemudian diyakini sebagai pendiri dari dinasti Kutai. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ada penggunaan konsep kerajaan. Bagaimana kemudian konsep kerajaan ini dapat dikenal oleh masyarakat di Indonesia? Maka Ceceburg dan Munz kemudian menyatakan bahwa para bangsawan dan raja India yang kemudian kalah dalam peperangan di India memutuskan untuk pergi menyelamatkan diri mereka, masuk ke wilayah Nusantara, masuk ke wilayah Indonesia. Lama-kelamaan mereka kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan di wilayah Indonesia. Mereka menaklukkan wilayah-wilayah Indonesia, lantas mendirikan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Tetapi sebagaimana teori Brahmana, teori kesatria juga memiliki kelemahan. Apa yang menjadi kelemahan dari teori kesatria? Yang menjadi kelemahan dari teori kesatria adalah kenyataan tidak ditemukannya bukti penaklukan. Nah, jadi tidak ditemukan bukti penaklukan yang dilakukan oleh raja-raja India di Indonesia. Sehingga teori kesatria sebagaimana teori Brahmana juga memiliki kelemahan. Oke, teori yang ketiga adalah teori Vaishya. Teori Vaishya dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama N.J. Krom. Dasar dari teori Vaishya, tapi sebelum kita bicara dasarnya, kita harus paham siapa sih yang kemudian dianggap berperan dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia menurut N.J. Krom. Penyebarnya dianggap adalah kelompok pedagang, di mana kelompok pedagang pada stratifikasi sosial masyarakat India dianggap berada pada golongan Vaishya. Oke, dasarnya yang kemudian digunakan oleh N.J. Krom adalah kenyataan adanya rute pelayaran dan perdagangan yang sudah terbangun antara India dengan Indonesia sejak lama. Sehingga kedatangan orang-orang pedagang dari India ke Indonesia menarik minat orang-orang Indonesia untuk memeluk agama Hindu dan Buddha. Di sisi yang lain, para pedagang India ini pula lah yang kemudian juga menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia. Tetapi sebagaimana teori Brahmana dan juga teori kesatria, maka teori Vaishya juga memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang India dengan Indonesia kerap dilakukan di wilayah pantai. Jadi perdagangannya dilakukan di wilayah pantai. Tetapi kemunculan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, baik Kutai, baik Tarumanegara maupun Mataram kuno, berada di wilayah pedalaman, bukan berada di tepi pantai. Maka itulah yang menjadi kelemahan. Kegiatan perdagangan
dilakukan di pantai, gitu ya. Sementara kemunculan kerajaan ada di pedalaman. Selain itu, bantahan lain yang diberikan oleh sebagian ahli adalah kenyataan bahwa kelompok pedagang ketika mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia, maka mereka akan fokus untuk melakukan kegiatan perdagangan saja, tidak dalam maksud menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Kira-kira itu yang menjadi kelemahan dari teori Waisya. Kemudian teori yang keempat yaitu teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Nah, di mana Van Faber kemudian berpendapat bahwa yang berperan dalam penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia adalah golongan Sudra, atau yang juga merupakan golongan budak ya di negara India. Begitu. Tetapi teori ini merupakan teori yang paling banyak mendapatkan bantahan. Begitu ya. Dalam pandangan Van Faber bahwa golongan Sudra atau golongan budak inilah yang kemudian berperan dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Tetapi karena statusnya sebagai golongan Sudra inilah yang menjadi dasar kelemahan dari teori Sudra itu sendiri. Kenapa? Dalam pandangan sebagian ahli, begitu ya. Dalam pandangan sebagian ahli tidak mungkin golongan Sudra ini menyebarkan agama Hindu. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup akan ajaran agama Hindu. Begitu, karena memang dalam konteks masyarakat Hindu India, begitu ya, konteks masyarakat Hindu India itu menempatkan golongan budak atau golongan Sudra ini pada sistem yang paling bawah. Mereka tidak memahami dengan baik ajaran-ajaran agama Hindu. Bagaimana mungkin bagi kalangan sejarawan golongan Sudra atau budak ini menyebarkan agama Hindu jika mereka tidak memahami agama Hindu itu sendiri? Maka itu yang menjadi kelemahannya, begitu ya. Golongan Sudra dianggap tidak memahami agama Hindu. Sedangkan satu teori lain adalah teori arus balik. Teori arus balik. Teori ini dikemukakan salah satunya oleh Kudes. Jadi seorang sejarawan bernama Kudes itu kemudian memiliki pendapat tentang teori arus balik. Siapa yang kemudian berperan dalam proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia? Maka menurut pandangan Kudes yang berperan penting adalah kaum pribumi atau orang-orang Indonesia itu sendiri. Bagaimana kemudian golongan pribumi atau orang-orang pribumi ini berperan dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia? Dalam pandangan Kudes, orang-orang Indonesia yang tertarik dengan ajaran agama Hindu dan Buddha memutuskan untuk pergi ke India, belajar agama Hindu dan Buddha di India. Lantas setelah mereka memiliki pemahaman yang baik tentang agama Hindu dan Buddha, maka mereka kembali dari India menuju Indonesia. Lantas di Indonesia, mereka kemudian menyebarkan agama Hindu Buddha kepada penduduk yang lainnya. Nah, itulah bagian dari teori arus balik. Jadi ada 5 teori yang kemudian dapat kita kemukakan tentang bagaimana proses agama Hindu-Buddha itu masuk ke Indonesia. Teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan teori arus balik. Lantas apa sih yang menjadi bukti masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia? Kita dapat menyebutkan beberapa bukti peninggalan. Beberapa bukti peninggalan ya Hindu-Buddha di Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah adanya arca Buddha Amarawati yang ditemukan di daerah Sulawesi Selatan. Jadi di daerah Sempaga, Sulawesi Selatan, ditemukan sebuah arca Buddha yang diyakini berasal dari abad kedua Masehi. Kemudian juga bisa kita sebutkan, yaitu adanya penemuan prasasti Yupa yang kemudian ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Penemuan prasasti Yupa yang diyakini dibuat pada abad keempat Masehi menandai dimulainya masa sejarah di Indonesia, di mana masa sejarah itu akan ditandai dengan penemuan tulisan.
Nah, kebetulan Prasasti Yupa adalah bukti tertulis tertua di Indonesia yang ditemukan di Kutai dan menjelaskan tentang kerajaan Kutai. Oleh karena itu, kerajaan Kutai kemudian diyakini sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Kemudian yang ketiga dapat kita sebutkan adalah Candi Borobudur. Nah, kenapa Candi Borobudur? Karena Candi Borobudur ini menunjukkan adanya akulturasi kebudayaan antara ajaran agama Hindu-Buddha dengan tradisi yang telah berkembang sebelumnya di masyarakat Indonesia sebelum kedatangan agama Hindu-Buddha, yaitu tradisi megalitik, yaitu bentuk punden berundak. Kalau kita perhatikan, Candi Borobudur ini secara bentuk bangunan fisik adalah bentuk dari punden berundak. Nah, kita tahu bahwa punden berundak adalah bangunan bertingkat yang digunakan oleh masyarakat pada masa megalitikum sebagai tempat peribadatan. Tetapi fungsi dari Candi Borobudur adalah sebagai sebuah tempat ibadah agama Buddha. Maka Candi Borobudur menunjukkan adanya proses akulturasi yang terjalin antara masyarakat Indonesia pra-Hindu-Buddha dengan ajaran agama Hindu-Buddha itu sendiri. Bagaimana, Sobat Edson sekalian? Bisa dipahami materinya? Nah, Sobat Edson, demikianlah pembahasan materi kita tentang perkembangan dan penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Khususnya, kita tadi sudah menjelaskan tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Dalam kesempatan pembahasan video selanjutnya, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Salam pintar! Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!